Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau petang. Semoga para pemirsa channel ini sehat-sehat dan bahagia. Kali ini kami akan menyampaikan kisah presiden-presiden Indonesia yang gak paten lagi untuk menjadi presiden. Di mana ada dua presiden yang pernah mengalami hal itu. Pertama, Soeharto atau Pak Harto. Dan kedua, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada kesempatan ini kami sampaikan mengenai yang pertama. Presiden Soeharto menyatakan berhenti pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Dalam pidatonya, Presiden Soeharto secara ringkas intinya menyatakan sebagai berikut. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis 21 Mei 1998. Dalam background ini foto nampak di layar Presiden Soeharto menyatakan berhenti bukan di dalam sidang MPR tetapi di istana dengan disaksikan oleh para pejabat negeri ini dan juga termasuk diantaranya Ketua Mahkamah Agung yang akan membacakan sumpah Wakil Presiden B.J. Habibie yang diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia seketika setelah Presiden Soeharto membacakan pidato pernyataan berhenti. Dalam hal ini kami akan sampaikan ada 4 latar belakang sebelum Presiden Soeharto menyatakan berhenti. Yang pertama adalah latar belakang psikologis. Jadi Presiden Soeharto ingin berhenti, itu latar belakang psikologisnya yang pertama adalah karena istrinya yang dicintainya meninggal, yaitu Ibu Tien. Ibu Tien yang dilahirkan dengan nama Siti Hartinah pada tanggal 23 Agustus 1923, merupakan istri dari Presiden Indonesia yang kedua, Soeharto. Ibu Tien wafat pada tanggal 28 April 1996 atau 2 tahun sebelum Pak Harto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Siti Hartinah merupakan anak kedua pasangan KPH Sumaryomo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmohudoyo yang merupakan canggah atau keturunan dari Mangkunegara III dari garis ibu. Ibu Tien menikah dengan Soeharto pada tanggal 26 Desember 1947 di Surakarta. Waktu kecil, Ibu Tien hidupnya berpindah-pindah mengikuti penempatan tugas bapaknya sebagai pamong praja mulai dari Klaten, Jumopolo, lalu ke Matassih Solo, dan Kerjo. Ibu Tien juga sempat diadopsi oleh teman bapaknya, Abdul Rahman, tetapi karena sakit-sakitan, dikembalikan lagi ke keluarga asalnya. Nah, kisah masa kecil Ibu Tien ini sangat mirip dengan masa kecil Soeharto, yang ayah ibunya berpisah ketika Soeharto masih berumur 35 hari, dan beberapa hari kemudian Soeharto diambil untuk diasuh oleh kakak perempuan ayahnya. Beberapa tahun kemudian, Soeharto kecil diambil lagi dan diasuh oleh ibunya saat ibunya menikah lagi. Lalu, beberapa tahun kemudian, Soeharto kecil diambil oleh ayahnya dan dititipkan di keluarga ayahnya dan disekolahkan oleh keluarga tersebut. Kemiripan kedua adalah ketika masa remaja dan menginjak dewasa antara Ibu Tien dan Soeharto. Saat tentara Jepang datang di Indonesia tahun 1942, Ibu Tien ikut serta dalam barisan pemuda putri di bawah Fujinkai, di mana setelah kemerdekaan barisan pemuda putri ini menjadi Laskar Putri Indonesia, di mana Ibu Tien menjadi salah satu pelopornya yang ikut serta membantu perang kemerdekaan di dapur umum dan Palang Merah. Jadi kisah ini mirip yang dialami oleh Soeharto yang menjadi tentara Kenil tahun 1941
Pasukan Kenil adalah pasukan Belanda yang terdiri dari pribumi. Kemudian Soeharto menjadi tentara peta tahun 1942, yaitu tentara Jepang yang terdiri dari pribumi. Kemudian Soeharto menjadi anggota TNI saat Indonesia merdeka, di mana kemudian Soeharto saat menjadi TNI ikut membela kemerdekaan Indonesia, menghadapi mantan teman-temannya dulu waktu di Kenil dan peta yang masih setia kepada Belanda dan melawan pemerintahan Indonesia. Latar belakang ekonomis. Jadi ini adalah latar belakang kedua sebelum Presiden Soeharto menyatakan berhenti. Krisis moneter tahun 1997 sampai dengan 1998. Krisis ekonomi yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Krismon, sebenarnya secara teknis dalam sejarah ekonomi dunia disebut sebagai krisis keuangan Asia. Nah, krisis keuangan Asia ini melanda hampir seluruh negara di Asia Timur mulai Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Hampir saja ekonomi dunia runtuh pada waktu itu. Krisis ini bukan terjadi diawali di Indonesia, tetapi bermula justru di Thailand, yaitu dikenal dengan krisis Tom Yum Kung di Thailand, yaitu jatuhnya nilai mata uang baht setelah pemerintah Thailand terpaksa mengambangkan baht karena sedikitnya valuta asing yang dapat mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Waktu itu Thailand menanggung beban utang luar negeri yang besar sampai negara itu dapat hampir dinyatakan bangkrut sebelum nilai mata uangnya jatuh. Nah, ini krisis ini kemudian menyebar, nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun. Bursa saham dan nilai aset lainnya jatuh dan utang swasta naik secara drastis. Indonesia, Korea Selatan, dan Thailand merupakan negara yang paling parah dampaknya. Di Indonesia, rasio utang luar negeri terhadap PDB naik dari 100% menjadi 167%, lalu melonjak menjadi 180% pada masa-masa terparah dari krisis ini. Di Indonesia, krisis moneter itu menghancurkan sebagian besar perusahaan-perusahaan swasta yang harus tutup dan mem-PHK semua karyawannya. Latar belakang ketiga adalah latar belakang keamanan, latar belakang sosial dan keamanan. Sebelum Presiden Soeharto menyatakan berhenti, terjadi kerusuhan 13 Mei sampai 15 Mei 1998. Kerusuhan ini adalah merupakan kerusuhan rasial khususnya terhadap etnis keturunan Tionghoa yang terjadi di Indonesia. Di ibu kota Jakarta, tetapi juga terjadi juga di kota-kota lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia atau yang tadi lebih terkenal di Indonesia dengan sebutan Krismon atau krisis moneter. Selain itu juga terjadi dipicu oleh tragedi Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Setelah kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia dan kemudian tinggal di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Latar belakang politis sebelum Presiden Soeharto menyatakan berhenti adalah pertemuan Soeharto dengan para tokoh masyarakat tanggal 18 Mei 1998 atau 3 hari sebelum Presiden Soeharto menyatakan berhenti. Mereka yang diundang antara lain adalah dari Muhammadiyah adalah Malik Fajar, kemudian dari perwakilan Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian selain itu ada juga Ahmad Bagja, Ali Yafi, Anwar Haryono, MH Ainun Najib atau Cak Nun, Ilyas Rukyat, Ma'ruf Amin, Sutrisno Muhdam, dan Nurkolis Majid atau Cak Nur. Dalam pertemuan tersebut, salah satu tokoh yang dipercaya Soeharto karena selalu netral dalam berpolitik, yaitu MH Ainun Najib atau Cak Nun, menyatakan secara tersirat bahwa Pak Harto tidak paten lagi jadi presiden karena usulannya untuk membentuk komite reformasi ditolak oleh DPR. Jadi istilah tidak paten ini muncul ya karena MH Ainun Najib ini adalah
tinggal di Jawa Timur. Ya. Jadi istilah gak paten ini bagi orang-orang Jawa Timur itu adalah suatu istilah bahwa tidak ingin lagi memiliki sesuatu. Ya. Jadi paten itu sebenarnya adalah nama penyakit kulit, ya. Nama penyakit kulit. Tetapi oleh anak-anak dan remaja di Jawa Timur itu sebagai suatu tanda kutip ya sumpah bahwa saya sudah tidak ingin lagi memiliki sesuatu. Jadi inilah 4 hal merupakan latar belakang sebelum Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden, yang kemudian juga dialami ternyata oleh salah satu tamu undangan pertemuan tanggal 18 Mei 1998, yaitu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menjadi presiden tahun 1999 dan kemudian mundur juga dijatuhkan oleh MPR, dan Abdurrahman Wahid menyatakan juga secara tersirat bahwa sudah tidak paten lagi menjadi presiden. Sekian kisah saya mengenai presiden-presiden Indonesia yang gak paten lagi menjadi presiden. Untuk kali ini saya ceritakan mengenai Soeharto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian.